Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi kan Bapak menjelaskan soal AKM ya. Soal AKM-nya seperti ini nih. Oke, kita gambar ulang soalnya. Ini ada anak-anak yang pegang. Ini tuh dia lagi pegang layang-layang. Gimana sih gambar layang-layang? Nah, ini ya, dia sedang pegang layang-layang. Lalu ini ada tinggi 170 cm. Bapak tadi malah menghitung yang bawahnya, yang bagian A lah, kita namai bagian A. Tadi kan dijelaskan di bagian A. Sementara yang di soal itu yang ditanyakan panjang layang-layang ini ya, garis layang-layang ini kita namai C lah. Si C itu yang kita cari. Lalu Bapak tergelitik karena ini kan berhubungan dengan segitiga, lalu ada sudutnya nih, sudutnya 45 derajat. Bapak tergelitik karena soal ini tuh sebetulnya soal yang cukup mudah gitu ya, cukup simpel mengerjakannya, tapi karena Bapak malah mencari nilai yang A, jadi terlihat sulit. Tapi di video kali ini Bapak sekalian aja deh akan membahas tentang dua segitiga dan lain sebagainya. Tapi Bapak bahas dulu yang ininya. Bagaimana cara menghitung yang sisi miring itu ya? Kita tahu bahwa rumus sin itu apa? Rumus sin itu kan rumusnya demi ya. Depan bagi miring. Depan bagi miring. Oke. Itu rumus sin. Dan ini kan sudutnya ya, 45 derajat. Lalu sisi depannya berarti kan yang inilah. Ini bisa kita namai B lah. B. Berarti rumus sinnya B per C. Lalu sinnya ada sudutnya ini kan ya. Sin 45 derajat. Lalu di soalnya disuruh akar 2 itu sama dengan 1,4. Pokoknya bikin pembulatan seperti itu. Akar 2 itu 1,4. Maka sin 45 derajat sama dengan depan. Depannya kan ini ya. 170 cm bagi miringnya yang si C ini yang mau kita cari. Jadi sin 45 derajat sama dengan 170 per C gitu ya. Itu yang akan kita cari. Nah, sin 45 derajat kita kan tahu nilainya setengah akar 2. Lalu ini 170 per C kan, berarti setengah akar 2 sama dengan 170 per C. Lalu di soal juga disuruh akar 2 itu nilainya 1,4. Setengah kali 1,4 ya berarti 0,7. Gitu aja ya. 0,7 sama dengan 170 per C. Kita pindah ke sini. Berarti kalau C-nya pindah ke sini 0,7 C sama dengan 170. Gitu ya. Berarti kalau nilai C saja, C sama dengan 170 per 0,7. Kalian bisa langsung menggunakan kalkulator di sini. Tapi kalau tidak punya kalkulator, Bapak akan menjelaskan dengan cara yang lain gitu, supaya kita tidak menggunakan kalkulator. Bagaimana sih? 0,7 itu kan bilangan yang sulit gitu. Kita ubah aja C sama dengan 170. 0,7 kan 7 per 10. Ya enggak? 0,7 itu kan 7 per 10. Maka 170 dibagi 7 per 10 ini akan sama saja dengan 170 kali 10 per 7. Nah, kalau seperti itu kan bisa kita kerjakan. 170 kali 10 1700 bagi 7 ya. Kita ke sini. 1700 bagi 7 dapat 2, ini dapat 14, 30 ini dapat 4, 2, 8, 20 ini dapat 3, 2 ini dapat 14, ini 6, 2, 42,60 berapa ya? 8 ya? 8 kali 7, 56 dan seterusnya. Berarti kita dapat nilainya 242,8. Kalau mau dibulatkan boleh dibulatkan jadi 243. Jadi gitu jawabannya kalau nyari si panjang ini ya. Bapak tadi malah mencari panjang si A ya, panjang A, bukan nyari panjang yang C. Makanya tadi ada yang bertanya ke Bapak, Pak, kok jawabannya yang saya dapat, oh iya, kenapa agak beda? Maksud Bapak
Iya, Bapak ngejelasin supaya dapat yang A, sementara kan di soal yang dicari yang C. Itu mungkin kenapa sedikit berbeda gitu ya. Jadi Bapak ketika pulang istirahat bentar, buru-buru, terus dapat deh hasilnya. Jadi penjelasannya Bapak ulangi. Sin itu rumusnya depan bagi miring, terus dapat tuh sinnya kan sin 45 derajat, depannya ini 170 cm, miringnya ini C 170 per C. Maka nilai sin 45 setengah akar 2. Terus di soal juga akar 2 itu kita ibaratkan jadi 1,4 gitu ya, 1,4. Jadi setengah kali 1,4 kan 0,7 ya. Jadi 0,7 sama dengan 170 per C. Sisanya ya ini hitungan matematikanya lah. 0,7 C sama dengan 170, C sama dengan 170 per 0,7. Kita ubah 0,7 nya jadi 7 per 10, dapat hasilnya 242,8, atau kalau mau dibulatin bisa jadi 243. Itu kita membahas tentang sudut trigonometri yang seperti itu. Sekalian saja Bapak mau membahas soal segitiga, cara mencari luas segitiga. Kalian tuh sudah belajar, mumpung semangat ya. Kalian belajar luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Itu rumus yang sangat-sangat kuno ya, setengah kali alas kali tinggi. Kita seharusnya ya bisa dibilang tidak, itu mah rumus anak SD ya. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi ya. Ini anak SD lah. Kalian untuk anak SMA, anak yang AKM, kita tidak ke sana ya. Kita tidak ke setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiga itu ada 3 macam. Jadi yang ada sudutnya 2 macam, yang murni sisi-sisi doang ada 1. Jadi kalian harus mulai belajar luas segitiga yang ini juga, karena luas segitiga itu tidak cuma ini, tidak cuma setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiga yang pertama kalau diketahui sisi, sudut, sisi. Bapak tadi ngejelasin yang di sekolah sudut, sisi, sudut ya. Sekarang kita sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi itu misal Bapak punya segitiganya ini deh. Ini A besar, B besar, C besar. Ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Berarti kalau sisinya ini C kecil, ini A kecil, ini B kecil. Gitu ya. Oke, sisi, sudut, sisi. Diketahui kedua sisinya. Misal A kecil sama dengan 5 cm. Terus B kecil sama dengan 7 cm. Terus C besar, ini sudut C, si sudut C itu sudutnya misal 30 derajat. Oke? Sudutnya 30 derajat. Maka luas segitiganya, ini kan kalian kalau si A sama dengan 5 cm, B sama dengan 7 cm, ini 45 derajat. 45 itu 30 derajat. 30 derajat. Berapa luas segitiganya? Kan setengah kali alas kali tinggi. Mana alasnya? Nggak ada di sini. Di segitiga ini nggak ada alasnya. Tingginya nggak ada juga. Kalau kalian maksain rumus setengah kali alas kali tinggi, ya kalian nggak bisa ngerjain. Makanya kalian butuh rumus ini, sisi, sudut, sisi. Ya. Kalau rumus sisi, sudut, sisi itu rumusnya kan seperti ini, setengah. Kan ini A-nya diketahui, ya B-nya diketahui, A kali B kali sin C. Kalau sudut si B yang diketahui, A kali C kali sin B, dan seterusnya. Karena yang diketahuinya si sudut C berarti pakai sin C, berarti setengah. A-nya tadi kali 5, B-nya kali 7, sin C. Nah, sin C. C itu berapa? 30 derajat. Berarti setengah kali 5 kali 7, 35. Terus sin 30 derajat berapa? Sin 30 derajat. Sin 30 derajat juga setengah. Berarti setengah kali 35 kali setengah. Setengah kali setengah 1/4. Kali 35 berarti 35 per 4. Ini 35 per 4 itu 8,75. Dapat deh nilainya. Itu ya.
berarti 8,75 cm persegi. Nah, itu kalau sisi, sudut, sisi. Jadi yang diketahuinya dua sisi, terus diapit si sudutnya gitu. Itu rumusnya. Ini nih, setengah AB sin C. Bisa nggak rumusnya yang lain? Bisa. Kalau yang diketahui misal sudutnya yang A deh, setengah BC sin A. Jadi sudut yang diketahuinya si A. Jadi rumusnya ini. Kalau yang diketahui rumusnya yang B berarti setengah AC sin B. Jadi ini sama rumusnya ya, setara. Pokoknya gimana sudut yang diketahuinya. Jadi bisa ini atau ini. Kalau sudut, sisi sudut kan tadi di AKM Bapak udah kasih tahu ya yang rumusnya ini nih. Kalian tinggal baca-baca lagi yang kedua nih. Aduh, capek juga. Oke, Bapak hapus karena sudah Bapak anggap. Nanti kalau kelewat kan bisa diputar ulang videonya. Kalau yang kedua, sudut sisi sudut, sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Aduh. Oke, rumusnya kan yang ini. A kuadrat sin B sin C per 2 sin A. Ini kalau sudut sisi sudut. Kalian baca-baca lagi kalau sudut sisi sudut. Kan sudah Bapak jelaskan. Sekarang berarti yang ketiga. Tadi kan sisi, sudut, sisi. Yang kedua sudut, sisi, sudut. Yang ketiga sisi semua. Sisi. Nah, sisi semua. Kalian kan mungkin kadang bertanya gimana sih cara menghitung sebuah segitiga, tapi segitiganya sembarang gitu. Sembarangan banget segitiganya. Nah, misal ini contoh segitiga sembarangnya. Oh, sembarangan banget. Ini tidak sama kaki, tidak sama sisi, tidak ada yang sama pokoknya. Aneh lah segitiganya. Misal yang ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Segitiga ABC. Yang A panjangnya misal 7 cm. 7 cm. Yang B misal panjangnya 4 cm. Yang C misal panjang 5 cm. Itu kan kalian mungkin bertanya-tanya gimana sih cara mengerjakan luas segitiga yang cuma diketahui sisinya ketiga-tiganya. Tapi tidak, kan kalau di SD kalian alasnya diketahui, tingginya diketahui. Ini nggak ada alas, nggak ada tinggi, cuma yang ada sisinya. Nah, rumusnya seperti ini. Akar S dalam kurung S min A terus S min B S min C. Di mana si S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Setengah keliling segitiga. Makanya kalian jumlahin dulu ini, nyari si S-nya dulu, baru masukin ke rumus. Kalau di soal itu, maka S sama dengan 7 tambah 4 tambah 5. Setengah ya, setengah kali 7 tambah setengah kali 7 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan setengah 7 tambah 4 11 tambah 5 16. Setengah dari 16 jadi 8. Nah, berarti luas segitiganya sekarang bisa kita cari dari rumus yang ini. Luas segitiganya berarti sama dengan luas segitiga sama dengan akar S-nya kan 8 ya, 8. Terus S dikurang A-nya 7, 8 dikurang 7. Oke, sampai sini. Terus B-nya hapus deh ini. Nah, hapus. 8 kurang B-nya berapa? B-nya tadi 4, 8 kurang 4. Terus C-nya 8 kurang 5. Nah, jadi 8 kurang 7 1 ya. 8 kurang 4 4. 8 kurang 5 3. Ini dalam akar ya semuanya. 8 kali 1 kali 4 kali 3 32 kali 3 akar 96. Akar 96 itu berapa? 16 kali 6 ya? Ya betul, 16 kali 6 sama dengan akar 16 kali 6. Akar 16 itu kan 4, berarti 4 akar 6 cm persegi. Oke, jadi itu ya luas segitiga tuh. Jadi kalian tidak hanya ini mana SD gitu ya, setengah kali alas kali tinggi, udah hilangin luas segitiga yang seperti itu. Kalian punya luas segitiga, sisi sudut sisi, sudut sisi sudut, terus sisi.
gitu ya. Itu jadi luas segitiganya. Kalian harus mengetahui luas segitiga yang seperti ini, trigonometri yang seperti ini, karena ini yang seperti ini yang dibutuhin di kehidupan sehari-hari gitu ya, yang beneran kepake di kehidupan sehari-hari. Kalau ada sebuah tanah yang luas segitiga, kalian kan paling mudah ngerjainnya pakai ini sisi. Atau kalau kalian punya alat ukur sudutnya ya bisa pakai sisi sudut sisi gitu ya. Kan kalian tidak segitiganya pasti segitiga sembarang, tidak segitiga yang di SD gitu, yang segitiga sama kaki atau bahkan segitiga sama sisi gitu ya. Jadi ini rumus-rumus ini jauh lebih dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.